Kalau kamu pernah menawar indukan ayam dengan harga murah, mungkin video ini akan mengubah cara pandangmu selamanya. Karena indukan unggulan tidak pernah lahir dari proses yang murah. Ya, halo teman-teman sekalian, saya membuat video ini setelah melihat fenomena yang cukup ramai di media sosial. Banyak peternak mengeluh harga indukan ayam yang mereka tawarkan ditawar oleh bakul ayam, konsumen terakhir ataupun peternak yang baru ingin memulai beternak. Ini pendapat saya, jujur saya bisa merasakan betul apa yang mereka rasakan. Sebagai peternak pemula, saya masih mengalami sendiri bagaimana tantangannya membesarkan ayam. Mulai dari anak ayam yang sakit, indukan yang stunting, ayam yang mati mendadak hingga gagal produksi. Ketika kita sudah melihat ayam satu persatu dari dekat, cara mereka tumbuh, sakit, sembuh, atau bahkan tidak bertahan, kita akhirnya paham bahwa indukan yang sehat bukan hanya sepotong ayam, ia bahkan adalah hasil perjuangan panjang. Jadi wajar kalau harganya memang jauh lebih tinggi dibanding ayam potong yang tujuan akhirnya untuk konsumsi. Indukan bukan sekedar ayam biasa. Pertama, kita harus memahami satu hal penting. Indukan unggulan itu bukan ayam sembarangan. Ia bukan ayam yang kebetulan hidup, tidak sakit, lalu tiba-tiba dijadikan indukan. Indukan unggulan adalah ayam yang dipilih secara sengaja melalui proses seleksi yang sangat ketat. Bayangkan satu kandang besar berisi puluhan bahkan ratusan ayam. Dari jumlah sebanyak itu, hanya segelintir yang akhirnya memenuhi standar sebagai indukan. Kenapa? Karena yang dicari adalah ayam yang pertumbuhannya cepat, bentuk tubuhnya ideal, mentalnya bagus, daya tahan tubuhnya tinggi, dan tentu produksi telurnya konsisten. Itu sebabnya setiap indukan yang lolos seleksi nilainya juga bertambah. Ada yang sakit, stunting, dan mati. Inilah bagian yang sering tidak terlihat oleh calon pembeli. Proses seleksi itu punya harga. Selama proses pembesaran, ada ayam yang stunting, ada yang sakit dan butuh obat, ada yang mati meski sudah dirawat dengan baik, ada yang tumbuh tapi tidak sesuai standar, dan dari ratusan itu, hanya beberapa yang benar-benar layak disebut indukan unggulan. Sederhananya, harga indukan bukan hanya harga ayam yang dibeli, tapi harga seluruh ayam yang gagal menjadi indukan. Peternak menanggung semua resiko itu. Jadi ketika ada satu ayam yang akhirnya lolos, nilainya menjadi sangat berharga. Indukan unggulan itu bukan kos, tapi aset jangka panjang. Kalau ayam konsumsi hanya menghasilkan daging, indukan menghasilkan keturunan, dan keturunan itu menghasilkan uang selama bertahun-tahun. Satu indukan yang benar-benar berkualitas bisa menghasilkan telur lebih rutin, menetaskan anak yang sehat, menurunkan sifat unggul ke generasi berikutnya. Makanya, membeli indukan itu seperti beli mesin produksi kecil, dan mesin produksi yang bagus tentu tidak murah. Mengapa peternak menjual dengan harga tinggi? Selain waktu dan tenaga, peternak juga mengeluarkan modal besar untuk pakan berkualitas, vitamin, obat-obatan, listrik, perawatan kandang, dan monitoring harian. Belum lagi kalau ada wabah, kerugian bisa menghabisi satu angkatan. Jadi harga indukan bukan soal ingin untung besar. Harga itu adalah cara peternak menutup biaya risiko, sekalian memberi nilai pada kualitas ayam yang mereka hasilkan. Tidak masalah menawar, itu wajar kawan. Tapi menawar terlalu rendah pada indukan unggulan justru merugikan kedua pihak. Peternak merasa tidak dihargai dan pembeli bisa pulang dengan ayam yang bukan standar indukan. Lebih baik beli mahal satu kali daripada rugi berkali-kali karena indukan yang tidak berkualitas. Jadi, kalau kamu melihat harga indukan unggulan mahal, sekarang kamu tahu alasannya. Ia mahal karena prosesnya panjang, ia mahal karena risiko yang ditanggung peternak tidak kecil, dan ia mahal karena kualitasnya memang jauh di atas ayam konsumsi. Semoga setelah menonton video ini kita semua bisa lebih menghargai kerja keras para peternak dan lebih bijak dalam menilai harga seekor ayam indukan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komentar, dan bagikan supaya makin banyak orang yang paham tentang dunia perayaman. Sampai jumpa di video berikutnya.